Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi akhirul zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada alim ulama, dan kita sebagai penerus risalahnya di yaumil akhir nanti, dan semoga mendapat syafaatnya di akhirat kelak nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adariansah dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 1 STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu tentang tujuan pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, lingkungan pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini ada dua definisi. Yang pertama yaitu secara umum. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan secara khusus, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Di sini, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan secara khusus adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, berkepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah manusia. Ada dua bagian dari subjek pendidikan. Yang pertama yaitu subjek didik. Subjek didik adalah pelaku pokok pembicaraan, mata pelajaran, atau sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Yang kedua yaitu subjek pendidik. Subjek pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Subjek didik meliputi 1. Murid, 2. Santri, 3. Pelajar, 4. Mahasiswa, dan lain sebagainya. Sedangkan subjek pendidik meliputi orang tua, guru,
ustadz dan ustazah, para alim ulama, dosen, dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya adalah objek pendidikan. Objek pendidikan adalah murid atau orang yang menerima dan menjalani proses pendidikan yang dilangsungkan oleh subjek pendidikan ataupun yang dialami langsung oleh objek melalui pengalaman sehari-hari dan relasi objek dengan subjek dan objek lain serta relasi dengan alam atau lingkungan. Jadi, murid atau orang yang sedang menjalani proses pendidikan itu disebut objek pendidikan. Baik orang tersebut menjalani pendidikan melalui pengalaman sehari-hari atau relasi objek dengan subjek, yaitu contohnya guru dengan murid, santri dengan ustadz, ataupun relasi dengan alam, contohnya penelitian ke alam luar seperti ke hutan, ke laut, atau ke tempat tertentu yang berisi sejarah atau pengetahuan. Dan yang bagian D adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang salah satunya adalah lingkungan keluarga. Jadi, lingkungan pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap faktor pendidikan, yang salah satunya adalah lingkungan keluarga, atau bisa juga di lingkungan sekolah, lingkungan pesantren, dan tempat-tempat di mana kita mencari ilmu, kan? Itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Lingkungan pendidikan di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan lingkungan dan keluarga. Pendidikan ini bisa kita temui lewat sekolah rumah atau bisa disebut homeschooling atau juga pusat kegiatan belajar mengajar atau yang disingkat dengan PKBM. Yang kedua yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang memiliki jenjang mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kegiatan manusia untuk merubah sikap dan sifat seseorang dalam usaha mendewasakan dirinya sendiri yang melalui pengajaran dan latihan, baik itu secara pendidikan informal ataupun formal. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.